Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomonugro. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya lagi menemui seorang sahabat advokat muda dinamis. Setelah hari raya Lebaran ini, saya berjumpa Mas Krisna Hari Murti SHMH. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Ya. Di bulan Syawal ini semoga sehat selalu Pak ya. Iya ya. Mas Krisna, ini di tengah-tengah pasca Lebaran ini, saya dikelui oleh kawan dari Surabaya bahwa beliau punya persoalan. Dia digugat oleh seorang yang mengaku dia tidak tahu sebetulnya bahwa ibunya itu telah berutang pada seseorang yang nilainya itu waktu itu katanya cuma beberapa ratus juta gitu. Tapi dalam gugatannya itu dikatakan dia telah berutang, ibunya telah berutang bunga berbunga itu ya. Itu akhirnya kalau dihitung sampai miliaran Pak, sampai 3 miliar lebih itu. Itu menurut Mas Krisna sebagai seorang yang expert di bidang pertanahan dan properti, itu menurut Anda kasus seperti ini seharusnya harus bersikap seperti apa ini? Ya, yang pertama begini Pak, perlu dilihat dulu Ya, yang digugat tadi posisinya punya saudara kandung atau tidak. ya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibunya katanya sudah meninggal ya. Ya, sudah meninggal ya. Jadi ahli warisnya kan harus dicari semua ahli waris berarti. Ya, ya. Bisa dia sendiri. Ya. Tetapi kalau cuma ahli warisnya tunggal ya yang bersangkutan. Kayaknya ada 3 orang itu ahli warisnya. Semua ikut digugat. Semua ikut digugat. Ya. Oke, kalau semua ikut digugat, pertanyaan berikutnya adalah yang paling utama dijelaskan tentang persoalan masalah sewaktu almarhum ibunya itu masih hidup, ada tanggungan kewajiban kepada seseorang yang diduga kata bahasanya Pak Argo adalah siapa tadi? Rentenir ya? Ya. Apakah betul itu harus diverifikasi dulu? Kan harus dibuktikan terlebih dahulu. Ya. Cara membuktikan bagaimana? Sebaiknya hak hukum dari orang yang digugat harus datang ke pengadilan untuk juga ikut membuktikan kebenaran secara formal kalau ibunya ini dulu semasa hidupnya adalah pernah meminjam uang. Ya. Kata meminjam uang ini kepada orang, bukan kepada perbankan ya. Kan tadi sampai dari 300 juta sampai bunga berbunga. Ya. Apakah itu sah secara hukum? Ini harus juga perlu dibuktikan. Cara pembuktiannya bagaimana? Yang pertama, orang yang mendalilkan mengajukan gugatan ini kan pasti punya hitungan dengan orang tuanya. Ya. Apakah waktu penerimaan uang itu dengan transfer, Ya. kemudian dengan kwitansi atau dengan apapun itu bentuknya, harus diverifikasi dulu. Yang kedua dibuktikan dari keterangan saksi. Nah, kalau bisa perlu dibuktikan dari ahli khusus bidang perdata. Tentunya dibuktikan ukuran kepatutan di dalam hukum perdata itu, bunga itu berapa persen. Kalau Bank Indonesia kan jelas, paling tidak boleh lebih dari 4%. Ya. Apakah relevan dan apakah sudah sesuai secara hukum? Ya. Namanya bunga berbunga seperti itu. Artinya melanggar undang-undang perbankan atau enggak gitu ya? Itu yang paling utama. Kan perlu pembuktian secara itu. Jadi semua pembuktian dari formil gugatan tadi, ada alat buktinya apa tertulis, misalnya tadi ada kwitansi, kemudian ada bukti transfer atau penerimaan atau apapun itu, kemudian dibuktikan dengan saksi, syukur ada ahli. Nah, semua ini kalau kita buktikan untuk mencegah putusan, kalau orang yang digugat tidak datang, tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan, tentu efeknya adalah dikabulkan sebagian biasanya gugatan dari penggugat tadi, karena tergugat tidak mendalilkan apapun. Cilakanya kalau nanti itu misalkan amarnya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, kan begitu, atau manifestasi, menyatakan
menghukum ya Ya. para tergugat untuk membayar hutang dari almarhum ibunya itu sebesar sama misalkan dalam perbuatan 3M itu. Ya. Dan yang paling cilaka yang terakhir adalah menyatakan mengabulkan sita jaminan terhadap tanah dengan sertifikat ambil nomor sekian-sekian yang terletak di wilayah mana itu dengan luas sekian, itu bisa dilakukan sita. Nah, efeknya apa kalau itu dilakukan penyitaan? Kalau dia tidak mau menyerahkan tanah itu dalam keadaan natura atau dalam keadaan yang semestinya, pengadilan bisa melakukan eksekusi atau pengosongan. Ya. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak membayar, pada ending akhirnya tanah itu bisa diajukan lelang melalui